Kalau kita tadi ya, kita sudah merasakan kuasa Allah, si ruhi dalam diri kita masing-masing, maka sebut dia, panggillah dia kalau bisa sepanjang pernapasan kita. Dan di dalam kita memanggil nama Allah tadi, jangan cuma memanggil tok, nggak ada gunanya. Panggillah dengan hati manusia, panggil dengan kemesraannya, panggil dengan penghayatan yang cukup tinggi, bahwa yang kita panggil ini adalah Sang Maha dari segala maha, bukan sekedar nama yang kita panggil. Ada keterangannya, dengan kau menyebut namaku tentramlah hatimu. Bohong itu, hanya nyebut tentram, bohong ya, kecuali dia menyebut, dia ingat, oh yang disebut ini adalah si penguasa hidup, yang disebut ini adalah yang maha dari segala mahanya. Itu otomatis orang jadi tenang. Coba sampai punya pacar cuma nyebut-nyebut doang, ya nggak ada gunanya, ya nggak? Kalau nggak dihayalin, wah pacar saya kan begini-begini, ya nggak? Kalau nggak ada di dunia hayalnya, bagaimana bisa enak menyebut doang, ya? Sama Allah juga kurang lebih seperti itu. Ya Ustadz Iwan, nikmati, hayati yang baik, panggilan nama Allah tadi dengan mesra, ya, dengan penuh keyakinan dan penuh penghayatan. Maka abang jamin, ya, karena abang sudah melalui masa ini, kalau seandainya abang menyebut nama Allah 10 kali dengan kesungguhan, dengan penghayatan yang cukup, maka abang pastikan abang tidak akan mampu untuk menyebut 10 kali. Kenapa? Kita akan luluh lantak, kita akan hancur, kita akan bertangisan, ya, kalau kita mau menyebut dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau buat asal nyebut doang, 1 juta juga abang bisa, ya kan? Kalau mau asal nyebut. Tapi di alam rasi, sebutlah nama Allah tadi, ingatlah pada dia, dan pada waktu-waktu tertentu panggil nama dia dengan sebuah kemesraan yang dalam. Aku yakin sampai akan merasakan hikmah daripada itu. Gimana Ustadz Diwan? Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Hasanah. Namanya Nur Hasanah ini, ya. Carinya yang enak-enak dulu ini, ya. Apa kunci sukses lahiriah sama batiniah? Nah, ini memang sulit diterangkan secara formal, jadi analogikan yang sulit ini. Jadi sukses yang kita ambil ini bukan berarti dari lahiriahnya yang banyak harta. Itu secara analogi manusia mungkin bisa, tapi abang banyak menemukan kawan-kawan yang sudah usianya lebih tua daripada abang, dan kayaknya minta ampun, ternyata mereka tidak bahagia dengan kekayaan itu. Dan ini abang kenal banyak. Sampai detik ini abang belum pernah menemukan kawan yang orang kaya bahagia. Sampai detik ini, yang mereka hartanya triliunan, yang disebut mereka konglomerat, abang kenal baik sama mereka, tapi kebahagiaan itu tidak abang lihat dalam dirinya. Yang ada ketakutan, yang ada kebingungan. Dan sebaliknya abang banyak menemui orang-orang yang tanda kutip tidak layak tempat tinggalnya, dalam tanda kutip miskin lah secara makhluknya, tapi abang bisa melihat mereka menemukan kebahagiaan dalam kemiskinannya. Ini kisah nyata yang abang lihat langsung. Jadi apa yang kita bisa lihat dari lahiriah dan batiniah ini? Banyak abang lihat orang ahli ibadah tapi rusuh dalam hidupnya. Ada kelihatan orang tidak ibadah tapi hidupnya adem ayem, tenang, dia akan selalu ngajak orang damai. Ada. Jadi yang mana yang kita mau lihat ini? Maka kembalilah kita kepada diri masing-masing. Ada 5 tiang pilar-pilar kita di rasi,
mencari, menemukan, menerima, dan menjalani, mensyukuri. Itulah kunci kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Ditekuni itu dengan baik, sudah selesai itu. Ya, ketika kita mampu menerima apapun kejadian yang Allah berikan kepada kita, itulah kebahagiaan. Itulah kata-kata sukses. Apalagi mampu mensyukuri, ya, nanti setelah mensyukuri, apa lanjutan kita mensyukuri? Ketika manusia sudah mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada dirinya, maka pada satu waktu rasa syukur itu akan mengalir seperti air. Apa? Ya, nanti ketemunya rahmatan lil alamin, dan dia akan mengalir dan akan memberi dan memberi. Ya, nanti syukur itu setelah kita dapatkan, maka dia akan terus berbuah, yang nanti ujungnya adalah memberi dan memberi dalam segala halnya yang menuju kebaikan. Ya, kalau kita hanya bersyukur sampai di situ berhenti, ini berbahaya. Orang yang bersyukur pastinya dia akan mengajak orang-orang itu juga bisa bersyukur seperti dirinya, dan akan mengajak orang juga ikut bahagia. Itulah nanti implementasi dari 5 pilar tadi adalah ujungnya memberi. Maka kita para pembina, kita ingin memberikan ini kepada sesamanya. Kenapa? Karena kita merasakan nikmatnya apa yang kita rasakan di alam rasi ini. Nikmatnya kita memanggil nama Tuhan, nikmatnya kita bersama dengan kuasa Allah ini. Maka kita ingin berbagi kepada sesamanya. Kenapa? Itulah wujud syukur kita. Nah, yang penting hati-hati, karena kita niat ingin berbagi, jangan pengaruhi orang untuk masuk dan ikut di alam rasi. Jangan pengaruhi orang lain, tapi ceritakanlah apa adanya, apa yang sebenarnya kita rasakan. Ceritakan, sampaikan kepada mereka kebenaran yang kita rasakan, tapi jangan pernah berpikir untuk mempengaruhi orang supaya ikut kita. Ya, konflik yang selama ini terjadi, kita ini suka mempengaruhi orang supaya ikut kita. Kita mau niat baik tapi nafsu, kita terlalu emosi untuk membawa orang supaya jadi baik. Ketika nanti orang tidak mau terima apa yang kita sampaikan, kita jadi marah. Ya, maka di alam rasi harus lebih intelektualnya, harus lebih kelihatan. Ya, jadi sampaikan kepada sesamanya dengan baik apa yang kita rasakan. Dia mau terima, syukur, enggak pun ya syukur.